Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 1. Orang tak berguna yang mengirim makanan bawa pulang. Di Hotel Splendor Orlando, Florida. Tuan, pesanan Anda sudah sampai. Jordan Stelle, yang mengenakan seragam pengantar makanan, mengetuk pintu hotel. Yang akan datang. Pintu kamar tamu terbuka, dan Jordan membeku karena terkejut ketika melihat pasangan itu di dalam. Jordan tidak mengenal pria yang membuka pintu itu. Namun, wanita cantik berjubah mandi di belakang pria itu adalah istri Jordan, Hailey Camden. Dentang. Jordan menjatuhkan bungkusan makanan yang ia bawa di tangan kanannya ke tanah. Beberapa saat yang lalu, Jordan masih penasaran dengan orang yang memesan makanan bawa pulang itu. Splendor Hotel adalah hotel bintang 5, dan tamu yang menginap di sana jarang memesan makanan untuk dibawa pulang. Bahkan jika mereka memesan makanan untuk dibawa pulang, pihak hotel hanya akan mengizinkan pengantar makanan untuk mengirimkannya ke lobi. Namun, orang yang memesan makanan bawa pulang mengatur agar Jordan mengantarkannya sampai ke pintu kamarnya. Siapa yang mengira kali ini Jordan akan bertemu dengan istrinya saat mengantarkan makanan bawa pulang? Melihat makanan yang ada di tanah, orang asing itu menjadi marah. Dia baru saja hendak menyerang Jordan ketika dia mendengar Hailey berseru kaget. "Suamiku, kenapa kamu di sini?" Terkejut, orang asing itu mulai mengamati Jordan. Jordan bertubuh sedang dan sangat tampan. Ia mengenakan seragam pengantar makanan berwarna kuning. Orang asing itu tersenyum dan berkata, "Hailey, jadi suamimu tukang antar, ya?" "Hah, kalau aku tahu lebih awal, aku akan memesan layanan kamar daripada pesan antar." Meskipun bertemu dengan suami Hailey, hal itu tidak membuat pria itu bingung sama sekali. Itu karena dia tahu Jordan adalah menantunya yang tinggal bersama dia. Dia memiliki status yang lebih rendah di antara keluarga Camden. Jordan menatap Hailey dengan marah. "Hailey, aku sudah menikah denganmu selama 3 tahun. Aku sudah menyiapkan semua makananmu dan merawat anjing dan kucingmu tanpa mengeluh. Aku tidak mengecewakanmu. Selama 3 tahun terakhir, kamu bahkan tidak mengizinkanku menyentuh tanganmu. Aku selalu mengira kamu adalah wanita yang berprinsip, tetapi hari ini, Kenapa kamu melakukan ini?" Hailey yang berkulit putih dan cantik menjadi ngeri, tetapi tak lama kemudian ia berubah menjadi sombong. Dia berjalan menuju pintu dan berkata, "Tapi apa? Jordan, jangan bicara omong kosong. Konsekuensinya berat. Tahukah Anda siapa dia?" "Dia adalah bos sebuah perusahaan investasi dan keturunan keluarga terpandang di Orlando, Tyler Collins. Tyler datang ke sini untuk membicarakan kesepakatan bisnis denganku. Kalau kau tidak percaya, aku bisa menunjukkan kontraknya, tapi apa kau mengerti isi kontraknya?" Jordan adalah seorang pengantar barang, dan menurut Hailey, dia tidak kompeten dan tidak mengerti urusan bisnis. Tyler tersenyum tanpa memberikan penjelasan. Sambil melirik bungkusan makanan yang sudah dibelah di lantai, dia berkata, "Awalnya, aku akan mengajukan keluhan terhadapmu karena menumpahkan sup ayamku. Namun, karena kau suami Hailey, aku akan memberimu peringkat bintang 5. Hanya jika kau meminta maaf kepadaku dengan tulus. Bagaimana menurutmu?" Tyler tersenyum sinis sambil berakting seolah-olah dia adalah korban. Bukan saja dia tidak menjelaskan atau meminta maaf kepada Jordan, dia bahkan ingin Jordan meminta maaf kepadanya. Jordan mengira Hailey akan menghentikan perilaku Tyler yang tidak tahu malu, tetapi yang mengejutkannya, Hailey berkata, "Minta maaflah pada Tyler. Dia bukan orang yang bisa kamu sakiti." Jordan menjadi marah. "Kalian berdua benar-benar tukang bully. Bukan saja kalian tidak mau minta maaf padaku, kalian malah ingin aku yang minta maaf, ya? Itu tidak masuk akal." Jordan mengepalkan tangannya, merasakan dorongan untuk memberi binatang itu pelajaran. Akan tetapi, saat Jordan melangkah maju, Tyler mundur 3 langkah karena terkejut. Hailey berdiri di depannya untuk melindunginya sambil berteriak pada Jordan. "Jordan, lihat, betapa lusuhnya penampilanmu. Kau tidak layak masuk ke kamar tamu hotel bintang 5. Keluar. Kalau tidak, aku akan memanggil petugas keamanan." Jordan menatap Hailey dan sedikit menurunkan tinjunya. "Hailey, kuharap tak akan ada hari di mana kau menyesali ini." Dengan itu, Jordan berbalik dan pergi. Sambil menatap punggung Jordan, Hailey berteriak, "Menikahi seorang pecundang sepertimu adalah penyesalan terbesarku." Suara Hailey yang lembut dan merdu bergema di koridor hotel, tetapi suaranya semakin lembut. Namun, suaranya semakin berat di hati Jordan. Jordan menaiki sepeda motor yang disediakan jasa pengiriman itu begitu ia keluar dari hotel. Tiba-tiba, teleponnya mulai berdering. Halo, ini Ubreas." Jordan menjawab dengan profesionalisme. Suara tua di ujung telepon menjawab.
Tuan, pengalaman pengembangan karakter Anda selama 3 tahun sebagai menantu keluarga Camden secara resmi berakhir hari ini. Tugas Anda selanjutnya adalah membangun pengalaman dalam manajemen bisnis. Tuan Stele Senior telah membeli S Corporation dan mengatur agar Anda menjadi ketua S Corporation. Baiklah, aku tahu. Jawab Jordan dengan acuh tak acuh. Pengantar barang manapun akan sangat gembira jika ia tiba-tiba menjadi pimpinan sebuah perusahaan dalam semalam. Meskipun begitu, Jordan tetap tenang. Si penelepon berkata, Tuan Stele Senior ingin tahu bagaimana hubungan Anda dengan istri Anda. Apakah Anda ingin secara resmi mengizinkannya bergabung dengan keluarga Stele dan menjadi salah satu pewaris? Jordan mencibir dan berseru, membiarkan Hailey Camden mewarisi aset keluargaku yang bernilai miliaran. Hah, tidak perlu. Dia tidak layak. Jordan menutup telepon lalu mencengkeram kemudi sambil menginjak pedal gas untuk memacu kendaraannya di tengah kemacetan lalu lintas di jalan.